yaitu Bapak Kiai Haji Bapak Ustadz Cucu Al-Ghifari. Beliau ini merupakan Ketua IKADI. IKADI itu Ikatan Dai Indonesia. Kabupaten Bandung, Ketua Kabupaten Bandung. Insya Allah tema yang akan disampaikan berkaitan dengan halal bihalal, kuatkan spiritual, soliditas dan profesionalitas. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Kesepuhan, Bapak Komite. Yang saya hormati alhamdulillah ya Kesepuhan DKM, Bapak Ibu guru dan tata usaha ya, bagian administrasi SMK Negeri Sate Medan. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Baik Bapak Ibu, kita dalam sadayana kita mengurutan bacaan Quran ke atas Quran. Dia dilanjutkan secara firman Bapak-bapak. Bapak Ibu sekalian, Ramadan sudah berlalu, tapi pesan Allah dari saum Ramadan kita tanggal 183, ujung ayatnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Namun baru tak santri, tattaqun itu bentuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu pekerjaan yang menunjukkan masa sekarang dan yang akan datang. Jadi dengan bahasa la'allakum tattaqun isyarat kuat. Harapan dari saum itu bukan hanya selama Ramadan kita bertakwa, tetapi selepas Ramadan pun kita tetap bertakwa. Jadi kita ini hamba yang Rabbaniyah, bukan hamba yang Ramadaniyah. Kita ini generasi Rabbani yang takwanya kapanpun dimanapun. Karena Rasulullah mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Dimanapun, kapanpun kita dituntut untuk bertakwa. Jadi jangan sampai ketakwaan kita yang bagus di waktu Ramadan lalu berakhir seiring dengan akhirnya Ramadan. Kalau saya kemudian mau kembali ke asal, kalau Idul Fitri yang tadinya kalau puasa Ramadan, puasa selepas Ramadan, sepuasa dari ini. Kayak gitu. Tadinya sholat malam Ramadan difasilitasi mudah tarawih, selesai Ramadan kita dari masih ayat seur. Yang tadinya tilawah sampai berjuz-juz
Maka berakhir Ramadan, berakhir sholat tilawah. Alhamdulillah. Termasuk orang yang tidak baik, yang melakukan kebaikan setelah itu meninggalkan kebaikan. Judulnya agak baiknya. Saya akan saya kontrolnya. Tenang Bapak Ibu, pokoknya jam 11 lengket. Makan. Kalau yang 11 lengket, imankan Pak, simpan HP-nya 15 menit. Bisa mudah-mudahan bermanfaat. Bahkan kan Ibu, Pakat. HP-nya disimpan dulu. Jika kamu maaf gara-gara ini memakai. Ya, baik. Aku kan bisa. Mungkin kebiasaan ngaji kan sagede, yuk sagede, tapi fokus. Hakikat ilmu milik Allah. Ilmu kasih ke siapapun yang Allah kehendaki. Simpuling bukan sumber ilmu. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan 4 hal. Mudah-mudahan ini jadi bekal kita untuk bisa meramadankan di 11 bulan yang akan datang. Jadi terus Ramadannya jangan sampai mati dengan berakhirnya Ramadan. Yang pertama, saya titip pada diri saya, kepada Bapak Ibu, kita ingat hadis yang sering diulang-ulang. Berbicara saum, berbicara qiyam Lailatul Qadar. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaban. Ini catatannya. Barang siapa yang bangun malam lakukan ibadah di Ramadan, kita kenal dengan qiyam Ramadan atau sholat tarawih, imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang bangun malam menghidupkan malam Lailatul Qadar, landasannya imanan wa ihtisaban. Baru kesananya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kesembuhan harus dirugikan. Berharap dengan saum kita, tarawih kita, menghidupkan di 10 terakhir berharap Al-Qadar, betul-betul kita bersih, Allah ampuni dosa-dosa kita yang sudah lalu. Tapi ternyata bahasanya imanan wa ihtisaban. Kalau bahasa saya, bahan bakar untuk istiqomah dalam kebaikan, bahan bakar yang tidak akan habis, yaitu imanan wa ihtisaban. Kebaikan yang landasannya karena dunia, maka tidak akan lama. Dunia tidak ada yang abadi. Kebaikan yang digerakkan oleh makanan, dia akan bergerak jika ada makanan. Kebaikan yang digerakkan oleh uang, dia akan bergerak ketika ada uang. Kebaikan karena berharap penghormatan, dia akan bergerak ketika dihormati. Dan itu ada waktu. Tesalamina gaduh antos, tesalamina orang menghargai dan menyukai. Tidak selamanya kita punya jabatan lalu kemudian bisa berbagi. Tidak semuanya kita ini selamanya punya makanan yang bisa kita bagi-bagikan. Tapi iman yang terpatri ini jadi bahan bakar yang abadi sampai kita melakukan kebaikan akhirnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau puasa iman dan ihtisaban, saya yakin ke Allah, ku Allah dipahala, saya tahan. Hayang naon puasa ihtisaban, hayang pahala di Allah. Dan puasa makanya jadi sholat biasa. Allahu Akbar, enak terasa. Ademna, lalu berdoa, nangis, enak berkatna. Gaduh akal berbagi, ayah bahagia senangnya. Coba, dengan puasa naon kalau Ibu? Iya. Puasa sampai puasa naon kalau Nikmat. lapar, nikmat lapar. Lapar, haus, Terus lapar nikmat. sabar, gitu. Ya? Kunaon taraweh dibalik lah
saya iman ka Allah diparentah aya keterangan aya contoh hayang naon tarawih hayang Allah ridho hayang Allah masih pahala. Pak punten kita akan istiqomah dalam kebaikan selama kita ada iman dan kuat komite aya punten bisa. Saya yakin sasoleh-solehna suami suatu saat akan mengecewakan istrinya, sesolehah-solehahnya istri suatu saat mengecewakan suaminya, sebaik-baiknya ayah suatu saat mengecewakan anaknya, sebaik-baiknya anak suatu saat mengecewakan ayahnya, sehebat-hebatnya guru suatu saat mengecewakan muridnya. Jangan pikir bapak ibu guru hebat tidak akan ada orang yang percaya, tidak akan ada anak yang kecewa dengan sikap dan perilaku bapak ibu. Bisa jadi anak belajar berharap lalu kemudian nilai bagus bapak ibu kasih nilai jelek. Gak ada niatan tapi ternyata pelawatnya dileken seetik salah himpan nilai. Kudu nasi nilai salah 40 ternyata jadi sedih. Demi Allah selain Allah suatu saat kamu mengecewakan. Maka setelah kecewa perlu rada wabi teh. Lamun geus nyeri hate, Pak. Sakeurna deui juga sudah kecewa satu kali untuk bisa nyambung lagi teh butuh waktu yang lama. Tapi ketika imanan wahdisaban dihargai dan dihargai lain urusan. Diberi penghormatan dan diberi penghormatan lain urusan. Pak, Ibu, punten ciri iman yang benar kalau kita meyakini bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ciri iman yang benar kalau kita meyakini wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Ciri iman yang benar kalau in wal akhiratu khairul laka minal ula, lebih berorientasi akhirat daripada dunia. Saya pernah membahas ya Ahsan Muhammad. Sering menyampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan kita ini tidak berpikir kecil, jangan berpikir pincik, jangan kita kira kalau kita ikhlas Allah itu tidak akan ngasih apa-apa. Orang yang tujuannya dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Maka Allah akan jadikan di matanya kemiskinan dan kefakiran. Cukup-cukup. Kita mari beri salah satu yang maaf. Saya yakin Bapak Ibu langsung digaji contohnya sebulan 100 juta. Maaf. Itu hayang ngarancang 200 juta. Ayo kemudian orang tersebut kan harus langsung dikaitkan gaji tes yang loba isabat. Ayo. Kalau ada satu lembar berisi emas, maka saya dia akan mencari yang kedua. Orang yang niatannya hanya sebatas dunia, Allah akan jadikan fakir di dalam makannya, meskipun berlimpah harta di dalam rumahnya. Mobil keseloba, pilar keseloba, tapi masih kekeras milik batu. Bahkan macam mobil mage dibawa dibeli anak. Alhamdulillah. Dan dunia akan datang sesuai dengan bagian dia. Mau ujung-ujung gara-gara rakus lalu kemudian bagian batu hakikatnya diambil sama dia. Okay. Tapi orang yang akhirat menjadi tujuannya, niatannya Allah karena semata-mata Allah, maka dunia akan dikumpulkan sama Allah, lalu akan dijadikan di pandangan matanya kaya, sehingga dia merasa cukup dengan bagian dari Allah bagi dirinya, tersirik karena nikmat baru. Ibu, bangunan tangan gara-gara 50.000 ayat sok pakai. Nah, saya diberikan sakit, saya diberikan saham. Alhamdulillah. Orang yang sama Allah dibimbing sehingga niatannya akhirat, maka Allah akan kayakan matanya sehingga merasa cukup dengan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dunia akan datang dalam keadaan ini yang pertama. Jadi titik modal istiqomah dalam berbuat baik, bahan bakar yang tidak akan habis, hadirkan Allah, lakukan aktivitas dalam rangka keimanan dan dalam rangka mencapai keridhaan Allah. Maaf Bapak Ibu ya, ini normatif. Hapunten ikhlas. Hanya saya kadang-kadang
kurang suka dengan orang yang seakan-akan ikhlas itu akan miskin. Ya, pemikiran gaji sama Bapak Ibu. Saya juga PNS, analogi itu perlu dipikirkan. Analogi ke saya tadi. Janji Allah apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Si benar akhlak, si benar kerja, lakukan kerja kita dengan Allah bukan dengan sesama. Dengan sesama kita sudah ada MOU. Setiap tanggal 1 kita kalau golongan sekian gaji sekian. Kenapa dipikiran mau naik aja? Padahal janji Allah, lamun kerjanya bagus, lamun ikhlas, maka Allah akan kasih haitsu la yahtasib. Yang tidak diduga-duga. Pasti pikiran gaji dan mau naik. Kenapa kita tidak bertransaksi dengan Allah? Layani anak dengan ikhlas. Somean kalau udah, kemudian tidak hitung-hitungan dengan anak-anak. Gak sedikit guru yang kemudian diberangkatkan haji oleh anak ini. Sekian lama guru teringat Pak Master saya yang dulu. Kalau tidak ada bapak saya dapat tidak sedikit guru-guru yang kemudian mendapatkan kebaikan dari anak didiknya. Padahal ketika sedang dididik dia tidak diterima. Bahkan guru itulah yang berkorban untuk anak didiknya, bukan guru yang mengorbankan anak didiknya. Ada tuh sampai gajian nanti yang bayaran sok sampel lagi benar. Lain kemudian lain mengumpulkan duit di bulan untuk kepentingan dirinya. Jadi walaupun ini masalah saya, ya. Amin. Kedua, Bapak Ibu, dua baiknya ada namanya obat di dua, sehingga kemudian tadi. Apa modal yang kedua? Modal agar kita istiqomah dalam kebaikan, Bapak Ibu, singkersa berjamaah. Setiasa hidup di dunia orang. Sunnah dunia itu berjamaah. Sunnah akhirat kesorangan. Ketentuan akhirat kesorangan. Kurang datang ke Allah. Wajib bermunah berodah. Tapi itu Allah di dunia berpisah. Di dunia itu babaran. Tinggal perubahan. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gak ada seperti itu. Allah tidak akan merubah satu kaum. Yang namanya kaum itu kumpulan dari pribadi-pribadi. Rasulullah merubah bukan dengan sendiri. Padahal Nabi Susanna tinggal datang ke malaikat. Tapi Rasulullah dengan sahabat. Kita akan kokoh dalam kebaikan kalau kita berjamaah dalam kebaikan. Jadi Bapak Ibu, lamun dina berjamaah, micen sampah sorangan, punten eta lamun air menggenang, kemudian datang nyamuk malneangan micen sampah. Siapapun itu bisa kena. Mungkin batur, tuudana ulah. Maka ketika berjamaah wayahna kudu daek watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, watawassaw bil maruf. Jangan pikir ini SMK bisa hancur nama baiknya oleh satu guru ketika butuh dibiarkan. Dan gak bisa SMK naik karena satu guru. SMK akan tinggi dengan berjamaah. Iya benar. Kepala sekolah, jajaran, guru, orang tua, baru kita ambil. Jadi Pak Ibu, saya mah tidak mengenal seperti kayak seperti ini. Dan titip kalau berjamaah, sikap tawadhu itu yang paling utama. Jangan merasa paling berperan, jangan merasa paling banyak jasa, karena tidak ada yang besar tanpa ada yang kecil. Ya, upami mobil Ferrari harga 5 miliar, kira-kira si pentilnya harga seberapa? Pentil kan? 10.000. Halo? Kira-kira ibu bapak, lama ayah mobil harga 5 miliar, pentilnya kamera patanan dicabut. Baik, dijalankan. Punten. Jangan merasa di atas kalau kita tidak butuh dengan bawah, karena tidak akan kita di atas kalau tidak ada yang bawah. Jangan merasa karena kita guru lalu seakan-akan tidak butuh murid, karena kita ini akan jadi guru hebat kalau banyak murid yang hebat. Sok coba ibu guru yang hebat, menjelaskan hebat, asuh ke kelas, di kelasnya guru murid. Nah caca membawa sorangan, kira-kira sebatul meninggalkan kemana? Tidak. Undang bisa. Kita di dunia ini berjamaah, gak ada orang hebat. Orang hebat itu adalah ketika dia tawadu dan merasa tidak banyak jasa dengan yang sudah dia lakukan, tapi dia merasa masih kurang kebaikan yang dia lakukan. Orang
apa yang bisa saya dapatkan, tetapi apa yang bisa saya berikan. Insyaallah, mudah-mudahan yang pertama ada hablum minallah, singkok keimanan ke Allah. Yang kedua berjamaah dengan bingkai akhlakul karimah. Tawadu, jangan merasa lebih baik dari orang lain. Jangan merasa lebih banyak jasa dari orang. Orang hebat itu meskipun jasanya sudah banyak, tapi masih merasa banyak masih kurang. Karena tujuannya bukan dunia. Saya ingin jadi berkah di akhirat untuk mendapatkan kemuliaan. Lalu hadir di hadapan Allah dengan dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Rasulullah langsung sampainya, jadi ya, nama-nama dari malu kali sampainya, benar begitu sekarang. Aku melihat Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih jazakallahu khairan kepada